Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 4 and today we will present the result of our group discussion about codes G, H, and I. But before we begin, let us introduce ourselves. My name is Isma Shalagiawa and my teammates are Abdul Faisal Sibuan, Diari Ambarita, Angelina Bruce Miring. and Jandri Pasaribu. now we will start our presentation, so please give us your attention and follow through till the end. Di sini saya Angelina Bruce Miring sebagai presentasi pertama tentang kode G, H, dan I. Sebelum kami menjelaskan tentang kode G, H, dan I, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang PT Bina Citra. Sejarah perusahaan. PT Bina Citra Pesona didirikan pada 21 April 1989 di Yogyakarta sebagai perusahaan distributor produk kecantikan seperti parfum, lotion, cologne, dan produk spray lainnya. Awalnya, perusahaan berbentuk persekutuan yang didirikan oleh Johan Munawar dan Lely Tuntungan sebelum pada tahun 1994 diubah menjadi perseorangan terbatas untuk mendukung pengelolaan modal dan perkembangan bisnis. Modal awal perusahaan terdiri dari 20.000 lembar saham dengan nilai 200.000 per lembar yang dibagi antara para pendiri dan beberapa investor lainnya seperti Ari Budiman dan Mardi Widodo. Pada tahun 2000, perusahaan menambah modal melalui penerbitan 3.250 lembar saham baru untuk mendukung ekspansi. Untuk memperoleh pinjaman dari bank, laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Susilo dan CEO sejak 1994 dan perusahaan secara konsisten mendapatkan opini audit wajar tanpa syarat. Audit ini juga membantu perusahaan menyusun prosedur operasional dan akuntansi yang lebih baik. Perusahaan memiliki 6 fasilitas utama yang mendukung operasionalnya, yaitu ruang penerimaan barang, ruang pengiriman gudang, ruang pengemasan ulang, bengkel, dan ruang kantor. Ini adalah struktur perusahaan dari PT Bina Citra Pesona. Yang pertama itu adalah pemegang saham, yang kedua itu ada Dewan Komisaris yaitu Lely Tuntungan dan Johan Munawar. Yang ketiga itu ada direktur utamanya itu yaitu Lely Tuntungan. Nah di bawah direktur utama itu ada sekretaris dirut yaitu Lela Manula. Di bawah sekretaris dirut ada resepsionis. Terus ada direktur penjualan, ada direktur produksi, direktur akuntansi, dan direktur keuangan. Di bagian direktur penjualan itu ada bagian staf dan bagian kredit. Bagian kredit itu ada seksi piutang. Nah, yang kedua itu direktur produksi yaitu Tia Barada. Di bagian direktur produksi ada bagian produksi, bagian pembelian. Di bawahnya ada seksi penerimaan, seksi pengemasan, seksi pengiriman, dan seksi persediaan. Di bawah seksi-seksi ini terdapat adalah karyawan kontraknya. Nah, setelah itu ada direktur akuntansi yaitu Purnomo Sutopo, terdiri atas bagian akuntansi dan bagian utang. Setelah itu direktur keuangan yaitu Linda Suyudi, yang di bawahnya itu adalah kasir. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang audit utang dagang, PPH, dan utang wesel dan bunga. Nah, audit utang dagang adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap saldo utang dagang suatu perusahaan termasuk validitas dan keakuratannya. Nah, tujuan audit ini adalah memastikan utang dagang dicatat dengan benar dan lengkap, mengidentifikasi potensi kesalahan pencatatan seperti pembayaran ganda atau utang fiktif. Yang ketiga itu memverifikasi kewajaran saldo utang melalui konfirmasi dengan pemasok. Yang keempat itu nilai kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi dan ketentuan kontrak dagang. Selanjutnya, di sini audit PPH yaitu melibatkan pemeriksaan laporan keuangan dan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa kewajiban pajak penghasilan dilaporkan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, fokus audit PPH ini meliputi yang pertama itu ketepatan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan. Yang kedua itu kepatuhan terhadap tarif dan peraturan perpajakan. Yang ketiga itu pencocokan data transaksi dengan laporan SPT. Selanjutnya, audit utang wesel. Nah, dan bunga adalah proses pemeriksaan terhadap utang perusahaan yang timbul dari penerbitan wesel atau pinjaman formal yang memiliki jadwal pembayaran tetap.
Utang wesel itu instrumen keuangan berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Bunga yaitu biaya tambahan yang harus dibayarkan atas pinjaman atau wesel sesuai tingkat suku bunga yang disepakati. Nah, tujuan audit ini adalah yang pertama itu memastikan pengakuan utang wesel dan bunga sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua itu mengkonfirmasi saldo utang dengan pemberian pinjaman. Yang ketiga itu menilai kewajaran beban bunga yang diakui selama periode tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pertama-tama langsung saja kita masuk ke dalam buku kerja PT Bina Citra Pesona terkait utang dagang. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui informasi tambahan terkait utang dagang perusahaan PT Bina Citra Pesona. Pertama, sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap utang yang tidak dicatat, saudara telah melakukan telaah ulang voucher, register, dan jurnal pengeluaran kas untuk periode 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Saudara juga telah menguji faktur-faktur yang belum diproses dan arsip-arsip penerimaan barang pada dari tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Januari 2006. Saudara dapat berasumsi bahwa tidak satupun pengeluaran kas yang dilakukan sejak tanggal 11 Januari sampai dengan 24 Januari berkaitan dengan periode pemeriksaan. Tidak ada faktur yang belum diproses dengan bukti-buktinya, dan juga tidak ada laporan penerimaan barang untuk periode 1 Januari sampai 24 Januari yang berkaitan dengan tahun 2005. Informasi tambahan kedua, Toko Dian Kencana adalah salah satu pemasok PT Bina Citra Pesona dan perusahaan memiliki utang kepada perusahaan tersebut sebesar Rp7.760.000. Perusahaan telah membayar utang tersebut pada tanggal 4 November dengan cek nomor 100.415. Namun cek ini belum diuangkan oleh Toko Dian Kencana sampai saat ini. Saudara telah mengirimkan konfirmasi utang kepada perusahaan tersebut. Konfirmasi tersebut dimasukkan sebagai bagian dari kertas kerja dengan indeks J3. Saudara telah menunjukkan konfirmasi ini kepada Dian Waskita dan Dian setuju bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Toko Dian Kencana benar. Saudara juga telah mengirimkan konfirmasi ke pemasok lain. Konfirmasi ini dimasukkan sebagai bagian dari kertas kerja yang masing-masing diberi indeks J4, J5, dan J6. Informasi tambahan ketiga, perlu dicatat bahwa meskipun saudara sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap utang yang tidak dicatat, saudara dapat juga melaksanakan pekerjaan dan mengumpulkan bukti untuk tugas lain. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang berasal dari tugas lain. Misalnya tugas nomor 3, yang berhubungan dengan pemeriksaan utang yang tidak dicatat. Setelah saudara menyelesaikan pekerjaan pemeriksaan, saudara harus membuat memorandum yang mendokumentasikan temuan-temuan yang berhubungan dengan utang yang tidak dicatat. Formulir yang digunakan untuk membuat memorandum ini ada dalam kertas kerja pemeriksaan dengan indeks J8. Informasi tambahan poin keempat, voucher nomor 1-4 dari Aroma Putri, nomor 14 Aroma Putri adalah untuk mengangkut pembelian barang dari CV Kartika, yaitu voucher 13. Dan voucher nomor 17 dari Aroma Putri adalah voucher untuk mengangkut pembelian barang dari PT Cendana Putri. Oke, langsung saja kita membahas terkait J1, yaitu utang dagang PT Bina Citra Pesona. Pertama, voucher dengan nomor 1208 dari perusahaan Janitor A dan Z dengan jumlah Rp2.500.000 telah diperiksa dan telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006. Lalu telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 bulan 12 2006. Voucher dengan nomor 1235 dari perusahaan CV Kartika dengan jumlah Rp24.960.000 telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas, telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006, dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Semua barang telah diterima sebelum tanggal 31/12/2006. Lalu voucher nomor 1210 dari
PT Harapan dengan jumlah Rp16.800.000 yang telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2006 dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Semua barang telah diterima sebelum tanggal 31/12/2026. Selanjutnya ada voucher dengan nomor 1215 dari Asanova Cleaning Service sejumlah Rp140.000 telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Voucher selanjutnya itu dengan nomor 1234 dari konsultan hukum Effendi SH sejumlah Rp9.640.000 telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Voucher dengan nomor 1231 dari PT Asahan sejumlah Rp170.000 telah dilakukan penelusuran ke jurnal pengeluaran kas dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Lalu voucher dengan nomor 1211 dari PT Cendana Putri sejumlah Rp345.600.000 telah dilakukan penelusuran ke jurnal pengeluaran kas dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Dan yang terakhir, voucher dengan nomor 1236 dari Dr. Hasan S sejumlah Rp100.000 telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Jadi jumlah utang dagang per tanggal 31 bulan 12 2005 menurut klien adalah sejumlah Rp397.660.000. Next. Setelah kita menelaah indeks J1 yaitu kertas kerja terkait utang dagang, dilakukanlah penyelidikan terhadap utang dagang yang mungkin tidak dicatat oleh perusahaan, dan terdapat beberapa utang dagang yang tidak dicatat oleh perusahaan yang mana perusahaan mengakui utang-utang ini pada periode 2006, tetapi seharusnya saldo utang ini masih diakui pada tahun 2005. Yaitu pertama dengan voucher 11 oleh Mitra NG tanggal faktur tanggal 1 bulan 2 2006 yaitu servis gas dari tanggal 25 sampai 27 November 2005 dengan jumlah Rp1.500.000. Voucher 13 dari Civic Artika dengan tanggal faktur dengan tanggal 12 dengan tanggal 26 bulan 12 2005 untuk pembelian 60 box LUD Citron sejumlah Rp66.336.000. Voucher dengan nomor 14 dari PT Aroma Putri pada tanggal 3 bulan 1 2006 terkait pengangkutan barang sejumlah Rp480.000. Selanjutnya voucher dengan nomor 15 PT Cendana Putri tanggal faktur tanggal 24 bulan 1 2006 yaitu pembelian 50 box Essence of Apricot Spray sejumlah Rp19.200.000. Dan yang terakhir voucher dengan nomor 17 dari PT Aroma Putri pada tanggal 7 bulan 1 2006 yaitu untuk pengangkutan barang sejumlah Rp400.000. Maka didapatlah jumlah utang yang tidak dicatat oleh PT Bina Citra Persona untuk periode 2005 itu sebesar Rp87.916.000. Setelah kita mendapatkan utang apa saja yang tidak dicatat oleh PT Bina Citra Persona, maka diperlukanlah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo utang dagang PT Bina Citra Persona per buku dengan yang per audit. Yaitu pertama, penyesuaian pada persediaan barang dagangan pada utang dagang yaitu sebesar Rp66.816.000. Lalu harga
harga pokok penjualan pada utang dagang sebesar Rp19.600.000 dan beban reparasi dan pemeliharaan pada utang dagang sebesar Rp1.500.000. Berikut juga ada perhitungan terkait persediaan box essence of record sebesar Rp19.200.000 yang sebelumnya belum diperhitungkan dengan beban angkut dari barang tersebut, dan setelah dilakukan perhitungan kembali dengan menghitung beban angkutnya, didapat saldo utangnya sebesar Rp19.600.000. Dan untuk begitu pula dengan persediaan 60 box LIUD Citron dengan harga Rp66.336.000. Tetapi setelah dilakukan perhitungan kembali dengan memperhitungkan beban angkutnya sebesar Rp480.000, didapat jumlahnya itu sebesar Rp66.816.000. Lalu setelah itu kita dapat melakukan rekapitulasi utang dagang PT Bina Citra Pesona, yang mana pada saldo sebelumnya menurut PT Bina Citra Pesona yaitu utang dagang mereka itu sebesar Rp397.660.000. Tetapi setelah dilakukan rekapitulasi dengan memasukkan cek yang hilang atau lebih tepatnya yang belum dicairkan oleh kreditur yang sebelumnya ceknya telah diberikan tetapi belum dicairkan dan hilang, maka perusahaan harus memperhitungkan kembali utang yang sebelumnya sudah dikuranginya itu sebesar Rp7.760.000, serta ditambahkan juga dengan utang yang tidak dicatatnya jumlah Rp87.916.000, maka didapat saldo utang dagang per audit PT Bina Citra Pesona pada tanggal 31 bulan 12 2005 sebesar Rp493.336.000. Berikut permintaan konfirmasi saldo piutang pada Toko Dian Kencana, yaitu sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2015 oleh akuntan publik kami, Dr. Andus Susilo & Co. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban, yaitu utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp7.760.000. Klien Anda berjanji memblokir cek yang hilang dan akan mengirimkan cek pengganti kepada kami. Ternyata sampai sekarang cek tersebut belum kami terima. Dwi Harya, bagian keuangan. Selanjutnya ada permintaan konfirmasi saldo utang oleh CV Kartika sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Andus Susilo 7Co. Sudilah kiranya Anda memberikan informasi tentang jurnal utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban, yaitu jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp91.296.000. Gunawan S, bagian akuntan. Lalu ada juga permintaan konfirmasi saldo utang kepada PT Juanda sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Andus Susilo 7Co. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp46.080.000. Jumlah tersebut di atas adalah jumlah utang PT Bina Citra Pesona pada kami atas 300 box smoothing lotion yang kami kirim pada tanggal 31 Desember 2005. Oke, untuk indeks berikutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya saya akan membacakan surat permintaan konfirmasi saldo utang kepada PT Cendana Putri dengan isi, dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Andus Susilo & Co. Sudilah Anda memberikan informasi
kami kepada perusahaan Anda. Bersama ini kami lampirkan juga blog untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo sebesar 864.800.000. Jumlah lewat tanggal jatuh tempo tidak ada dengan komentar tidak ada. Surat pernyataan penasehat hukum klien PT Bina Citra Pesona 31 Desember 2024. Dengan isi kepada yang terhormat Dr. Randu Susilo MO, Jalan Papandayan nomor 1 Yogyakarta 55 pada tanggal 16 Januari 2006. Dengan isi dengan hormat berdasarkan surat yang kami terima tanggal 2 Januari 2006 dari Luntungan dari PT Bina Citra Pesona meminta kami untuk memberikan informasi secara rinci kepada kantor saudara sehubungan dengan pemeriksaan yang saudara terhadap laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Pertama-tama, kami menginformasikan bahwa perusahaan kami mewakili perusahaan secara teratur. Meskipun tugas-tugas yang kami lakukan terbatas untuk hal-hal khusus saja. Sejak tanggal 1 Januari 2005, kami tidak lagi memperoleh penugasan terutama tugas mewakili perusahaan dalam menyelesaikan kerugian bersyarat atau loss contingencies. Desember 2005. Saya telah memeriksa semua voucher dan dokumen pendukung untuk periode 1 sampai dengan 2000 untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 10 Januari 2006. Selain yang terdapat pada kertas kerja G2, tidak ada voucher yang menunjukkan adanya pembayaran untuk transaksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Usulan jurnal penyesuaian untuk mencatat utang tersebut JP6 telah dibuat pada kertas kerja H2. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bunga dan fee konsultan telah saya periksa dan tidak ada utang yang belum dicatat. Dari konfirmasi kepada penasehat hukum klien G7 diperoleh informasi bahwa tidak ada sengketa hukum yang tertunda. Saya telah menerima surat pernyataan dari klien. Telah dinyatakan dalam surat tersebut bahwa semua utang telah dicatat dan semua utang bersyarat telah diungkapkan kepada kantor akuntan kami. Surat pernyataan tersebut telah saya masukkan sebagai kertas kerja indeks G8. Jawaban konfirmasi bank A2 dan A4 telah saya terima dari kedua bank. Semua utang yang tercantum dalam konfirmasi tersebut telah diungkapkan oleh klien. Kutipan rapat Dewan Komisaris sudah dimasukkan dalam arsip permanen. Hasil arsip tersebut tidak ada yang berhubungan dengan utang yang dicatat. Selanjutnya, utang pajak penghasilan karyawan PT Bina Citra Pesona ditanggung oleh perusahaan sebesar 129.432.000, kemudian dipotong dari gaji karyawan sebesar 271.634.000, total dari keduanya sebesar 401.066.000. Kemudian dijumlahkan maka hasilnya sebesar 462.462.500.000.
saldo per 31 Desember 2005 sebesar 69.932.600. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk kode H2, yaitu utang gaji dan upah. Untuk upah dibayar setiap minggu. Untuk minggu yang berakhir tanggal 27 bulan Desember, dibayar pada tanggal 4 Januari untuk 14 orang karyawan dengan jumlah gaji dan upah yaitu 7.270.000 dan PPh 15% sebesar 1.090.500. Untuk gajinya dibayar setiap bulan, dan di sini gaji bulan Desember 2005 akan dibayar pada tanggal 4 Januari untuk 24 karyawan dan senilai 72.850.000. Sedangkan untuk PPh-nya yaitu 15% sebesar 10.927.500. Untuk total dari jumlah gaji dan upah yaitu 80.120.000. Untuk total dari PPh 15%-nya yaitu 12.018.000. Nah, selanjutnya adalah PPh karyawan yang akan ditanggung perusahaan. Ini terdapat di soal yaitu di buku 1, 8.250.000. Untuk mencari yang dipotong dari gaji dan upah karyawan itu kita kurangkan total dari jumlah PPh yaitu yang 12.018.000 kita kurangkan dengan PPh karyawan yang akan ditanggung oleh perusahaan yaitu 8.250.000 sehingga didapatlah selisihnya yaitu 3.768.000. Selanjutnya kita juga akan membuat jurnal penyesuaian dengan beban gaji dan upah senilai 80.120.000, kemudian ada beban PPh karyawan 8.250.000, lalu dikredit utang gaji dan upah 76.352.000 dan juga utang PPh karyawan sebesar 12.018.000. sebesar 12.018.000. Selanjutnya untuk kode H3 yaitu utang dividen. Saldo pada 31 Desember yaitu Rp34.450.000 sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris tanggal 2 Desember, di mana hasil rapat tersebut telah diarsipkan dalam arsip permanen. Dividen sebesar 3.400 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 27 Januari, di mana angka 31.450.000 ini kita dapat dari 9.250 lembar saham, kita kalikan dengan dividen per lembarnya yaitu 3.400. Untuk kode H4-nya adalah utang pajak bumi dan bangunan, di mana saldo pada 31 Desember sebesar 26.926.000, kemudian kita kurangkan dengan setoran pajak bumi dan bangunan PBB pada tahun 2005 dengan voucher nomor 1 sampai nomor 22 senilai 26.926.000 sehingga saldonya adalah 0. Kemudian ada juga pajak bumi dan bangunan sebesar 37.350.000 sehingga saldo pada akhir tahun yaitu 31 Desember adalah 37.350.000. Lalu untuk kode H5 di sini ada utang bersyarat yang dibuat oleh klien. Kami telah melakukan wawancara dengan direktur utama dan direktur keuangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan utang bersyarat. Penasihat hukum klien Effendi SH telah menyatakan melalui surat IG7 bahwasannya klien tidak mempunyai kewajiban-kewajiban bersyarat yang muncul sebagai akibat adanya masalah hukum baik pada tahun-tahun sebelumnya. Kami juga telah memeriksa
Pengutipan rapat Dewan Komisaris dan kontrak-kontrak perjanjian untuk menyelidiki kemungkinan adanya utang bersyarat. Berdasarkan penyelidikan tersebut, kami berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember ada utang bersyarat dengan nominal 100 juta rupiah tertanggal 1 Januari yang telah dikonfirmasikan Bank Ganesha di kode A2 ditambah dengan bunga. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pada kode H6, yaitu utang PPH perusahaan. Saldo per audit 31 Desember 2004 sejumlah Rp4.444.600, kemudian ditambah pajak penghasilan tahun 2005 sebesar Rp195.202.000. Dapatlah hasilnya sebesar Rp235.646.600, kemudian dikurang dengan setoran PPH ke kantor pelayanan pajak sebesar Rp201.378.000. Kemudian didapatlah saldo per 31 Desember 2005 sebelum penyesuaian, yaitu sebesar Rp34.268.600. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja I dengan kode I1, yaitu utang wesel dan utang bunga. Utang wesel Bank Ganesha sebesar Rp250 juta per 31 Desember 2004 sesuai dengan kertas kerja sebelumnya. Kemudian ditambah wesel asuransi hidup baru 31 Agustus 2005, tempo 31 bunga 16% sebesar Rp950.000. Saldo ini telah dikonfirmasi telah diutang dan fotokopi surat wesel telah diperiksa yang harus dibayar pada tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp1.200.000.000. Kemudian dikurang pelunasan 30 April 2004 sebesar Rp250 juta telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian saldo 31 Desember 2005 yaitu sebesar Rp950 juta dapat kita telusuri pada kertas kerja TB1. Kemudian utang bunga pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp21.250.000 sesuai dengan kertas kerja sebelumnya. Kemudian ditambah beban tahun 2005 berupa wesel Bank Ganesha 4/12 dikali 12 3/4% kali 250.000 dapat Rp10.626.000. Wesel asuransi didapat Rp50.666.000. Kemudian hasil yang didapat dari penjumlahan dua wesel berikut sebesar Rp61.292.000. Kemudian ditambahkan dengan utang bunga yang tadi hasilnya Rp82.542.000 dapat ditelusuri pada kertas kerja TB2. Kemudian dikurang pembayaran tahun 2005 Rp876.000 dikurang Rp250 juta dapatlah sejumlah Rp31.876.000. Kemudian hasil penjumlahan tadi Rp82.542.000 dikurang Rp31.876.000 dapatlah saldo per 31 Desember 2005 sebesar Rp50.666.000 dapat ditelusuri pada kertas kerja TB1.
Selanjutnya kita masuk ke kode I2, yaitu asuransi hidup baru kepada Dr. Ando Susilo & Jalan Kepandaya nomor 1 Yogyakarta, yang berisi dengan hormat sesuai dengan permintaan PT Bina Citra Pesona. Bersama kami ini kami sampaikan informasi yang berhubungan dengan utang wesel PT Bina Citra Pesona pada tanggal 30 Desember 2005 sebagai berikut. Tanggal wesel 31 Agustus 2005. Nilai nominal wesel sebesar 950 juta rupiah dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2012. Tingkat bunga wesel 16% dan akan dibayarkan setiap tanggal 31 Agustus. Utang wesel ini dijamin dengan mesin dan peralatan sebagaimana tercantum dalam kontrak tertanggal 31 Agustus 2005. Apabila informasi ini masih kurang lengkap, silakan hubungi kami. Hormat kami, Budi Purwantono. Selanjutnya kita masuk ke kode I3, yaitu utang wesel dan utang bunga. Saldo per 31 Desember 2004 itu 0 rupiah, kemudian ditambah wesel PT Dana Jaya tanggal 1 Januari 2005, jatuh tempo 31 Desember 2007, bunga 14%, dapat ditelusuri pada kertas kerjaan 2 dan telah dibayar 12 Desember 2005, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Telah dikonfirmasi pada kertas kerja A2 dan telah ditelusur ke jurnal penerimaan kas. Kemudian yaitu 100 juta dikali 1 tahun dikali 14%, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Saldo ini telah dihitung ulang. Kemudian dikurang pembayaran tahun 2005, bunga yang dilunasi sebesar 14 juta rupiah telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas. Saldo per 31 Desember 2005 sisa 0 rupiah. Baik, jelas penjelasan dari kelompok kami mengenai kertas kerja perusahaan PT Bina Citra Pesona. Terima kasih. So that's all about our presentation. Thank you for watching and see you in the next video.